Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dunsana Semen Padang FC. Apa kabar Anda di sore hari ini? Dan kembali lagi kita di Blak-Blakan SPFC episode 11. Sudah sampai di episode 11. Nah, kali ini kita berada di luar ruangan lagi dan kita hari ini mengangkat sebuah tema terkait tentang sepak bola tanpa supporter. Nah, untuk itu kita akan ajak Anda untuk berkeliling di sejumlah supporter yang ada selama ini mendukung tim Semen Padang FC. Sebelumnya, kita ucapkan terima kasih untuk seluruh sponsor yang telah mendukung kita. Ada PT Semen Indonesia Group, PT Semen Padang, Bank BRI, Bank Nagari, Bank Mandiri, Telkomsel, IndiHome, PT Surya Global Mandiri. Ya, oke. Nah, langsung saja. Saat ini kita akan jalan-jalan dulu ke Gor Haji Agus Salim Padang, tempat saya sekarang ini berada, yaitu di markas The Kemers. Wow. Nah, untuk itu kita langsung ajak Anda bersama dengan Ketua Umum The Kemers. Siapa lagi kalau bukan Bang Ihsan. Halo Bang Ihsan. Halo. Selamat sore. Sore. Salam Covid dulu. Ya. Nah, sebelumnya kita ajak Anda atau kita undang Anda untuk selalu mematuhi protokol COVID kesehatan. Ya, jangan lupa untuk menggunakan masker, terus juga memakai atau mencuci tangan dan juga jaga jarak ya. Karena ini adalah protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Oke. Kita ke Bang Ihsan. Ya. Bang Ihsan, apa kabar nih? Sehat ya? ya. Alhamdulillah. Bang Ihsan, gimana kabarnya The Kemers kali ini? Ya, yang namanya liga tidak berjalan, tentu aktivitas daripada pendukungnya, fanatiknya yang bernama The Kemers Semen Padang FC ini tentu dikatakan mati suri tidak, dikatakan vakum tidak, tapi tidak seperti biasanya. Bedanya apa? Bedanya kalau liga berjalan seperti biasa dan mereka menonton dan antusias mendukung daripada tim Semen Padang, tapi hari ini mereka liga tidak ada, apa yang mau ditonton, sementara keadaan dalam COVID-19 pula lagi. Serba salah. Serba salah. Ya, dan sekarang ini kan liga mau digelar oleh PT Liga dan juga PSSI, tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Tanpa penonton dan tidak boleh nobar. Ya, benar. Kalau Bang Ihsan sendiri gimana melihat kondisi seperti ini? Ya, kita kemarin telah ikut secara virtual ya dengan Menteri Pemuda dan Olahraga bersama dengan PSSI dan juga PT Liga Indonesia Baru. Kita sudah nampak dengan secara gamblang bahwa saya uraian daripada Kemenpora bagaimana antusiasnya untuk tetap menyemangati pemain untuk bisa liga ini berjalan. Tapi memang karena posisi kita adalah di posisi COVID-19, maka mau tak mau, kalau bicara sepak bola liga tanpa penonton, ibaratkan menurut saya adalah ibaratkan sebuah sayur tanpa garam. Itu menurut saya. Tapi saya melihat ada dua sisi itu. Pertama, sisi positif dan sisi negatif. Saya ambil pertama sisi positifnya, karena masih dalam keadaan darurat, masa pandemi COVID-19. Jadi untuk menjaga semuanya, buat apa kita mendukung tim, tapi kalau tim itu tidak sehat karena corona. Buat apa kita berkerumun, tapi kita pulang dari kerumun, kita juga tidak sehat. Berarti sakit. Itu kalau dari sisi positifnya. Untuk kebersamaan, untuk majunya sepak bola, kita nggak apa-apa, biar menonton di rumah saja. Yang kedua, di segi negatifnya, sebenarnya kalau menurut saya kemarin ini waktu saya termasuk orang yang menunjuk untuk ikut bertanya kepada PSSI, menurut saya sebenarnya liga sudah harusnya jauh-jauh hari sudah bisa laksanakan, Tapi entah apa alasan daripada pemerintah, terutama dari kepolisiannya, maka kita berharap mudah-mudahan dengan adanya pra musim memperolehkan Piala Menpora, kita berharap memang ini betul-betul dilaksanakan. Maka negatifnya itu, pertama adalah kurangnya pemasukan bagi sebuah klub karena tidak adanya penonton.
karena tiket tidak ada dijual, merchandise pun akan agak berkurang gitu. Tapi menurut kami sejati-sejatinya daripada supporter fanatik adalah walaupun kita menonton di rumah saja dan kita tidak ada nonton bareng dan tidak ada berkerumun, tapi saya yakin kalau mereka cinta sejati kepada Semen Padang, merchandise Semen Padang pasti akan beli. Wah. Ya saya yakin tuh. Tapi itu bedanya dua, fanatik dengan penonton. Kalau penonton biasa, tapi yang penonton biasanya dia menang maunya, kalah tidak mau. Tapi kalau supporter fanatik, kalah menang tetap dukung Semen Padang. Gitu. Tapi pasti ada beda loh Bang, ketika kita biasanya harus teriak-teriak atau memberikan support di stadion. Kelihatan sama sama para pemain kita. Betul. Kelihatan juga inilah kandang dari tim tersebut gitu. Tapi kalau di rumah itu gimana kita bisa sebenarnya support? Mendukung untuk sebuah tim karena masa pandemi COVID-19 ini, menurut saya hari ini dibutuhkan support lewat media bisa. Support di YouTube bisa. Supportnya di media online lain bisa. Apakah Instagram, apakah di FB, apakah di chat-chat yang lain, kita berikan sama-sama. Saya rasa dengan hari ini harapan kita kepada pemain Semen Padang, jangan patah semangat walaupun kami tidak berada dalam GOR. Tapi yakinlah kami tetap berada di belakangmu mendukungmu, kapanpun dan kondisi apapun. Yang penting berikan yang terbaik untuk supporternya, bahwasanya jadikan kandang GOR Haji Agus Salim adalah kandang seperti harimau bagi tamu yang datang ke GOR Haji Agus Salim. Luar biasa. Tapi apakah hal seperti ini tanpa penonton, tidak boleh nobar? Terus koordinasi dari kepengurusan The Kemer sendiri untuk para anggota yang lainnya gimana Bang? Yang pertama sebelum saya menjawab itu, karena saya baru kembali, orang lama yang baru, orang baru kenapa kembali dipilih, diberi amanah oleh adik-adik, diberi amanah oleh para senior, dan di saat saya mulai kembali ditunjuk ketua setelah Mubes, ternyata corona datang. Gitu. Jadi kami tetap ada koordinasi. Saya hari ini masih melakukan koordinasi kembali merangkul korwil atau distrik-distrik yang ada untuk kembali kita bersama-sama seia sekata, sehati, dan salam satu persahabatan yang kita bikin namanya Satigo itu kita tetap galakkan walaupun kita di masa pandemi COVID-19. Maka menurut saya koordinasi dengan teman-teman Korwil The Kemer tetap kita jalankan. Itu bukan hanya di Sumatera Barat tapi se-Indonesia. Kita sudah bikin WA grupnya adalah The Kemer Indonesia. Ada yang di Kalimantan Barat, ada yang di Aceh, ada yang di Bandung, Jabodetabek, bahkan ada yang di Papua juga gitu. Tapi memang hari ini tidak seintens waktu ada penonton di GOR. Maka hari ini kita berharap kepada seluruh kawan-kawan The Kemer, dukunglah Semen Padang. Apa yang bisa kita lakukan walaupun kita dalam masa pandemi. Salah satunya adalah menurut saya, di samping mendukung lewat media online, salah satunya adalah untuk menghidupkan klub kita ini. Salah satunya adalah dengan kita besok kalau ada merchandise yang dibikin oleh tim Semen Padang FC, yuk kita ramai-ramai untuk membelinya, untuk menghidupkan Semen Padang FC. Dengan harapan pemainnya semangat dan Liga 1 menunggumu di belakang. Amin. Karena memang tadi itu yang sangat berpengaruh. Karena kan selain tim itu lebih fokusnya tim ini dengan apa namanya dari sponsor. Tentu tim juga biasanya hidup dengan adanya penjualan tiket. Betul. Tapi kalau sudah tidak ada lagi supporter yang nonton di stadion, penjualan tiket udah habis. Benar. Dan yang sangat diharapkan adalah lewat merchandise. Betul. Nah, selama ini memang penggalakan untuk terus mendukung lewat pembelian. Lewat apa lagi nih Bang? Ya mungkin menurut saya mau tak mau hari ini tim kreatif daripada PT Kabau Sirah yang menaungi Semen Padang FC ini memang harus membuat hal-hal merchandise yang bukan hanya sifatnya menonton, tanda kutip kita menonton, tapi mungkin bisa lewat yang lain. Contoh salah satunya, hari ini di saat kita tidak bisa menonton, tidak bisa kita membanggakan pakaian yang Semen Padang FC-nya, mungkin salah satunya dalam bentuk kuliner-kuliner. Saya kalau sekiranya di GOR ini ada umpamanya adalah Semen Padang FC Kabau Sirah,
dibikin sini yang sifatnya sifat merah, yang segalanya logo-logonya merah, dan diberi mereka pulang bisa membawakan bekas minumannya. Itu ada logo Semen Padang FC, ada pemain intinya di sana yang kita banggakan, seperti Irsad Maulana dan sebagainya. Saya rasa mungkin itu bisa pemasukan untuk Semen Padang FC gitu. Jadi kalau mengharap hanya di tiket, mungkin saya rasa ya nanti dikhawatirkan pemain yang kita harapkan berkualitas tidak kenapan, apalagi kita masih di Liga 2 gitu. Karena banyak para penonton kita pengen pemainnya harus yang berkualitas. Iya, benar. Tapi pemasukan dari tim sendiri berkurang Ya, gitu. benar ya. Memang seperti itu. Nah, memang saat ini dari pihak Kabosira Shop sendiri yang menaungi penjualan untuk merchandise itu bahkan sudah memberikan diskon 60% loh, Bang. Sampai 60% untuk seluruh produknya. Iya. Nah, kita lanjut lagi terkait dengan The Kemers saat ini. The Kemers. Kalau boleh tahu, Bang, berapa banyak sih anggota The Kemers yang saat ini Abang naungi, yang harus Bang kelola tuh? Iya. Karena saya mundur dulu sebagai ketua 2013 dan kembali 2021, sudah sekian tahun, lebih kurang 7 tahun, 8 tahun. Dan kalau yang saya tinggalkan dulu itu lebih kurang sampai 10.000 se-Indonesia. Kalau di Kota Padang bisa sampai 7-8 ribu. Tapi bergulir sistem supporter, mereka ingin A, memaksakan kehendaknya B, tapi kita serahkan kepada mereka. Maka mulailah satu-satu mereka ingin mencari jati diri dengan membuat beberapa elemen-elemen fan baru gitu. Bagi kami itu sah-sah saja, itu hak mereka, hak pribadi. Kita tidak memaksakan. Tapi bagi saya, moto yang kami bikin bersama kawan-kawan yang pendiri dulu awalnya itu adalah bahasa tetap satu, setia sampai mati. Nah, itu yang menurut saya supporter fanatik itu. Jadi kalau tidak, maka yang terjadi adalah ya seperti ini. Jangan kita berdiri sebuah organisasi tapi tidak ada induknya gitu. Maka induk kita adalah Semen Padang FC, atau di bawah inilah PT Kabosira. Saya masih ingat sejarah awalnya bagaimana Bang Nopi Sastrasan itu dia bekerja sama dengan CEO PWI dan Semen Padang untuk mendirikan sebuah supporter. Berdirilah namanya Kemers gitu kan. Yang karena Bang Novi Sastra sebagai wartawan tidak bisa, akhirnya dia tidak bisa sebagai ketua Kemersan itu. Jadi menurut saya hari ini mau tidak mau siapapun bagi saya yang memimpin sebuah supporter harus kita mendukung dengan berbagai cara semampu kita dan tidak kita paksakan kehendak kita, karena bagaimanapun protokol kesehatan harus kita patuhi. Sehat pemain, sehat penonton, siap pula dananya gitu. Iya, itu dia pesan yang sangat menarik sekali. Nah, kalau Abang lihat tadi dengan banyaknya kelompok-kelompok supporter, termasuk itu yang ada di mendukung Semen Padang FC. Iya, benar. Tanggapan Bang gimana? Saya secara pribadi itu tidak masalah, itu kreativitas anak-anak muda sehari ini. Kreativitas mereka silakan saja. Bagi kita Zekemer open saja. Kita kan termasuk supporter tertua di Sumatera ini. Bagi kita khususnya di Padang open saja. Tapi yang penting bagi saya adalah bagaimana kehadiran banyaknya supporter baru itu memang betul-betul mendukung tim Semen Padang, bukan menjatuhkan tim Semen Padang. Aturan PSI, aturan kepolisian, aturan protokol kesehatan harus kita ikuti. Andaikan besok pandemi sudah berlalu, maka kalau bisa jangan sampai lagi Semen Padang FC dapat kena denda karena ulah supporternya. Saya berharap tidak ada lagi terjadi itu. Kita berharap mulai dewasa lah. Maka bagi saya open dengan siapapun fan. Bahkan saya dengan kawan-kawan yang Sparta itu sudah seperti adik dengan kakak gitu. Walaupun kami dulu ada sedikit masalah, tapi menurut saya mendewasakan diri seseorang itu bukanlah menambah masalah yang sudah ada masalah. Tapi orang yang bijaksana itulah bagaimana masalah dia pecahkan masalah untuk tidak dapat masalah. Iya. Kalau ngomongin sama senior dari kelompok supporter itu memang banyak sekali kata-kata bijak yang di sana. Nah, ini kita minta juga nih ke Bang Ihsan, gimana nih ajakannya untuk anggota The Kemers atau kelompok supporter ataupun juga penonton tim Semen Padang FC yang tidak bisa ke stadion untuk mendukung. Seperti apa ajakannya? Baik, rekan-rekan Kemermania, Satigo untuk kita semua dimanapun berada.
pertama harapan kami sebagai Ketua Umum Zkemer Indonesia berharap pertama adalah mari kita dukung Semen Padang FC di rumah saja, tidak nonton bareng, dan mari kita berdoa sambil menontonnya, mudahan tim kita bisa menang di saat laga ada, walaupun home ataupun di away. Yang kedua, jangan kita melanggar aturan protokol kesehatan, karena bagaimanapun itu akan merusak citra daripada Semen Padang FC. Itu adalah katanya pendukung Semen Padang FC yang tidak patuh aturan. Kita berharap kepada seluruh Zkemer Mania dan seluruh penonton dan seluruh pendukung-pendukung Semen Padang dimanapun berada, mari kita sama-sama dukung di rumah saja, tidak berkerumun, tidak nonton bareng dimanapun walaupun di luar rumah, tapi tidak berkerumun, dan kita patuhi aturan protokol kesehatan. Saya yakin Semen Padang akan bisa jaya kalau kita berdoa untuk berupaya untuk mematuhi aturan pemerintah yang telah ada. Bravo Semen Padang, Zkemer Mania, mantap. Iya. Oke Bang Ihsan, nggak terasa ini. Mungkin kita cukupkan untuk perbincangan kita. Mungkin lain waktu nih, Siap. kita akan bahas lagi nih dengan Zkemer seperti apa trik dan langkah-langkahnya ke depan untuk mendukung Semen Padang FC. Siap. Nah, itu dia untuk seluruh Dunsana dimanapun berada, kita bersama dengan Ketua Umum seluruh Indonesia ini untuk Zkemer selalu patuhi protokol COVID, tetap dukung di rumah tim Semen Padang FC. Ya. Bang Ihsan, terima kasih waktunya. Oke, sip. Selalu bawa shawl nih. Harus. Ya. Ini shawl yang perdana ini. Shawl perdana. Saya tidak pernah hilangkan. Kan ini sejarah. Luar biasa. Oke, thank you Bang Ihsan. Oke, sip. Protokol COVID lagi kita salamnya. Itu dia bersama Bang Ihsan. Dan tetap jangan kemana-mana. Nanti kita akan kembali lagi. Masih tetap di Blak-Blakan episode 11. Tiap generasi punya cara berbeda untuk mengisi kemerdekaan. Sebagai pengisi kemerdekaan, kita adalah pahlawan perubahan yang bergerak taklukkan perubahan. Kembali lagi di Blak-Blakan episode 11 Liga Tanpa Supporter. Nah, kalau tadi kita udah jalan-jalan ke satu tempat di markasnya kelompok supporter Semen Padang FC, sekarang kita ke markas yang lain lagi ya. Ini di markas Spartak. Iya. Nah, kalau gitu kita langsung aja panggil Wakil Ketua Harian Spartak. Ada Tio. Ini dia. Salam COVID dulu. Oke Tio, apa kabar? Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah. Gimana nih perkembangan Spartak sejauh ini? Jadi kalau untuk perkembangan sendiri mungkin kita kegiatannya juga terbatas ya karena situasi COVID. Jadi mungkin kita koordinasi dengan kawan-kawan kegiatan apa yang mungkin kita bisa lakukan di masa pandemi ini. Terkhusus terakhir kita penggalangan dana kerjasama dengan Basnas Kota Padang untuk saudara kita yang terdampak bencana gempa sama banjir. Oh, yang beberapa waktu lalu ya? Iya, yang beberapa waktu lalu di Sulawesi sama Kalimantan. Nah Tio, ini kita bahaskan soal liga udah jalan. Alhamdulillah ya, karena berapa tahun, hampir 1 tahun liga tidak ada. Tapi masalahnya adalah liga jalan tanpa supporter di stadion dan juga tanpa adanya nonton bareng. Tanggapan Tio nih dari Spartak sendiri seperti apa? Jadi ya kita sama-sama bersyukur gitu ya, karena hampir setahun liga bisa kita katakan vakum atau ditiadakan karena memang karena COVID jadi semua kegiatan jadi terhambat. Tapi yang sangat kita sayangkan di sini memang
kenapa liga dijalankan tanpa supporter? Ya mungkin karena protokol kesehatan tadi, jadi liga dijalankan tanpa supporter. Tentunya itu akan sangat berdampak kepada tim kebanggaan juga, dan terkhusus kami di supporter, kami apresiasi apa yang disampaikan oleh Menpora, baik itu Menpora dan Ketua PSSI terkait dengan adanya liga tanpa penonton. Tapi memang kami sedikit berharap kelonggaran lah, karena kalau memang liga tidak dilaksanakan tanpa penonton, artinya kami sangat mengharapkan semua laga itu disiarkan televisi. Selanjutnya kami juga sangat berharap bahwa kegiatan nobar itu bukan dilarang begitu ya, tapi lebih ke dibatasi. Karena kami pun juga ingin menonton dengan rekan-rekan supporter yang lain, bukan hanya nanti menonton di rumah lalu menayangkan menonton tim kebanggaan yang sedang berlaga. Mungkin itu saja. Karena kalau identiknya kelompok supporter itu ngumpul. Iya. Ya. Tapi tiba-tiba udah nggak boleh di stadion, karena memang di beberapa liga Eropa sendiri juga nggak boleh kan. Tapi yang tanpa nobar ini loh, perasaannya seperti apa gitu, sangat berat tadi ya. Nah, kalau lihat pemasukan tim dulunya pasti selain dari sponsorship juga dari tiket penonton. Tio ngelihat seperti apa nih? Harusnya seperti apa bisa dari kelompok supporter ini tetap membantu keuangan tim, karena nggak bisa lewat apa namanya, lewat tiket ya. Kayak gimana Tio? Ya. Jadi kalau untuk keuangan tim sendiri, khususnya dari kami supporter, biasanya memang kami membantunya itu dengan menghadirkan rekan-rekan sebanyak mungkin datang ke stadion. Jadi kalau memang sekarang dibatasi atau tanpa penonton, kami pun sedikit memutar pikiran bagaimana caranya membantu tim, baik itu mensupport ketika berlaga, dan juga seperti yang tadi Bang Roni sampaikan, perihal keuangan. Kami pun sedang mencoba memetakan itu bagaimana caranya nanti kami pun ikut membantu gitu. Karena kadang-kadang supporter pasti pingin, wah tim kesayangan kita nih harus dengan pemain bintang gitu kan. Jangan sampai keuangannya dengan tak ada supporter sendiri, itu udah pasti keuangannya pasti akan kurang jadinya kan. Nah, kalau dari Spartak sendiri, bagaimana sih selama ini bisa memaintain anggota itu biar tetap terjalin hubungannya nih? Karena liga udah 1 tahun nggak jalan tuh. Biasanya seperti apa? Nah, jadi kalau untuk kita sendiri, untuk yang sebagaimana Abang yang tanyakan tadi, kalau kita tetap satu komando gitu ya. Karena sebagaimana dari dulunya sampai sekarang, kita tetap lakukan koordinasi sesuai alur komunikasi yang sudah kita jalankan terdahulu. Itu dari pengurus pusat ke jorong-jorong, dan nantinya jorong-jorong ke Kojor, tepatnya atau ketua jorong menyampaikan informasi tersebut kepada rekan-rekan yang ada di jorong. Jadi kita coba maksimalkan komunikasi melalui sosial media yang memang mungkin hanya itu yang bisa kita maksimalkan sekarang. Tapi kalau untuk ngumpul sendiri gimana? Kalau untuk ngumpul sendiri, mungkin ada beberapa dari jorong yang mengadakan kopdar yang mungkin tetap dengan protokol kesehatan yang selalu kita ingatkan. Dan alhamdulillah respon dari jorong-jorong pun atau dari kegiatan yang dibuat jorong-jorong pun cukup banyak berdampak kepada jorong-jorong yang lain. Jadi menjadi sebuah lacutan lah gitu. Karena ya ngumpul udah dibatasi, gimana mau maintain berat banget pasti dia. Nah, sejauh ini Spartak sendiri anggotanya berapa banyak ini udah terdaftar? Kalau terakhir yang terdaftar di kita di pusat itu kurang lebih 3.000-an. 3.000-an? Iya, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Iya. Cuman yang untuk data terbaru sekarang itu belum kita input lagi karena memang menunggu kejelasan dari kapan liga ini dimulai.
Nah, dengan sebanyak itu anggota, liga tidak ada. Maintenance-nya masih tetap lewat sosial media aja atau ada aktivitas lain nggak, Tio? Nah, kalau untuk maintenance-nya tadi, ya mungkin sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kalau kita itu ada yang di Padang, ada yang pusat, ada yang di rantau. Karena yang di rantau pun cukup banyak masanya. Jadi kita selalu koordinasi bagaimana perkembangan dari Jorong, apa yang terjadi di Jorong, dan apa nantinya untuk mengantisipasi rekan-rekan yang memang masih belum aktif, bisa kita jadikan beliau yang bersangkutan itu aktif terhadap organisasi begitu. Nah, kalau untuk ke depannya ini, apa sih rencana dari Spartak untuk tetap membuat gas nantinya jadi tetap rame setelah COVID ini berakhir gitu? Nah, kalau itu mungkin kemungkinan ya, kalau kita lihat beberapa waktu sebelum ini, mungkin kita berkacanya ke pergantian musim. Jadi setiap jeda pergantian musim itu akan selalu terjadi hal yang sama seperti sekarang. Nah, bedanya memang sekarang yang terjadi liga itu divakum hampir dari setahun. Nah, selama liga vakum kita selalu follow up ke rekan-rekan anggota di jorong-jorong, bagaimana nantinya ketika sudah dibolehkan menonton, kita tetap rame, bahkan bisa lebih. Nah, itu selalu kita lakukan setiap pergantian musim. Dan prediksi kita pun dari Spartak, nantinya ketika sudah ada perizinan untuk penonton masuk atau menyaksikan laga, akan membludak. Wush. Nah, itu selalu terjadi ketika awal musim. Mungkin saat dengan kondisi sekarang ini kan banyak di rumah, pernah nggak sih bikin koreo atau bikin yang berkaitan dengan kesporteran ini secara apa ya, secara Zoom atau telekonferensi gitu, pernah nggak sih? Nah, mungkin kalau untuk kita bikin koreo secara keseluruhan belum, tapi alhamdulillah kegiatan Jorong itu didukung sama anggota-anggota Jorong yang ikut tarkam. Jadi sekarang kan memang liga resmi dihentikan atau divakumkan sementara, tapi setiap daerah-daerah itu mengadakan tarkam dan kawan-kawan dari Jorong tersebut ikut berpartisipasi ke dalam tarkam tersebut, dan rekan-rekan yang lain juga mendukung sebagaimana mereka mendukung kebanggaan. Nah, jadi koreo tersebut dibuat oleh rekan-rekan di Jorong untuk menonton rekan-rekan yang sedang bertanding. Nanti akan dibawa ya, iya. Dibawa ke pusat ini. Nah, kalau Theo melihat, kalau seandainya tidak ada supporter, seberapa besar pengaruhnya terhadap mental pemain di lapangan? Nah, mungkin kalau terkait mental, mungkin sedikit banyaknya saya rasa berpengaruh. Apalagi kita beberapa musim terakhir, tim kebanggaan selalu banyak memetik poinnya itu di kandang, bukan di tandang. Berarti ada hal yang berbeda ketika tim bertanding di kandang dan tim bertandang ke kandang lawan begitu. Jadi kalau kita berkacanya, kita melihatnya dari sisi supporter, berarti yang kurang adalah semangat dari pemain atau sedikit down-nya mental dari pemain ketika mereka tidak ditonton oleh supporter atau minimnya supporter yang menonton saat bertanding. Theo, gimana seandainya nih suatu saat pemerintah atau pandemi ini udah mereda atau kondisi sekarang lah gitu, pemerintah mengizinkan tapi hanya 25%. Gimana Spartak menanggapinya? Apakah mungkin nggak gitu dengan banyaknya anggota Spartak yang pengen masuk nanti? Nah, kalau kita berbicara mungkin, sebenarnya saya rasa mungkin, karena sedikit yang saya ketahui tentang Satgas COVID di Indonesia itu dikelola sama BPBD beserta Polri begitu. Karena kami pun juga pernah mencoba koordinasi dan diskusi dengan pihak BPBD, dan alhamdulillah
kegiatan yang waktu itu akan kami rencanakan atau yang akan kami laksanakan diizinkan dengan catatan kapasitas tempat yang akan kami pakai untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dikurangi menjadi 50%. Karena memang sekarang karena PSBB diganti dengan PPKM, jadi untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan massa mungkin sedikit diberi kelonggaran. Jadi kami juga mengharapkan aturan yang dipakai sama pengelola liga sedikit dilonggarkan terkait penonton tadi. Nah, kalau untuk pengelolaan di Spartak sendiri pun mungkin kami juga akan menegaskan kepada kawan-kawan bahwasanya ketika himbauan itu turun misalkan hanya 25% atau 20%, kami pun akan mencoba sosialisasikan kepada kawan-kawan, dan kami yakin pun kawan-kawan pun akan mengerti akan situasi yang terjadi. Tapi itu bisa ya, bisa dilakukan. Saya rasa bisa. Bisa ya. Nah, karena memang kalau saya tidak salah ini ajang Kemenpora Cup yang akan digelar sebagai pembuka itu adalah untuk melihat bisa nggak sih penonton Indonesia ini ketika tidak ada supporter tapi liga tetap ada gitu. Kadang-kadang takutnya ada yang manjat atau segala macam seperti itu kan. Nah, kalau ngomong soal balik lagi kita ke keuangan tim. Kalau saya tidak salah ini ada jargon dari yang sangat terkenal ini dari Spartak bahwa gunakanlah produk original. Nah, Tio, gimana Tio nanggapinya ini untuk selama pandemi ini nih keuangan tim juga? Nah, jadi kalau untuk jargon tadi, memang jargon tersebut diinisiasi oleh Spartak Rantau. Memang kawan-kawan di Spartak Rantau sangat menjunjung tinggi aparel atau pakaian original untuk mendukung tim. Dan kami pun terkhusus rekan-rekan di Rantau, ketika pakaian atau jersey khususnya dipakai oleh rekan-rekan dan itu tidak original, akan disuruh copot atau diganti. Nah, segitunya dari rekan-rekan terkhusus di Spartak Rantau, dan sudah kami sosialisasikan kepada rekan-rekan yang di Padang. Ketika kawan-kawan tidak bisa membeli jersey original Semen Padang, minimal hanya pakai kaos, jangan pakai jersey KW. Itu menandakan kami menghargai aparel dan kami pun mendukung tim agar keuangannya pun bisa sedikit banyak bisa kami bantu. Wah, luar biasa nih wakil ketua harian dari Spartak yang memberikan motivasi. Karena memang kalau tidak supporter yang selama ini menggaungkan hal-hal seperti itu, otomatis yang lain juga bakal nggak peduli kayaknya Tio ya. Iya. Nah, Tio, ini mungkin ada nggak sih harapan dari Tio ataupun juga pengurus dari Spartak sendiri untuk tetap menjaga asa dari kawan-kawan supporter terhadap ya cara mendukung lah meskipun di tengah pandemi ini. Mungkin Tio bisa sampaikan. Nah, kalau terkait dengan cara mendukung, mungkin harapan kami terhadap manajemen khususnya terlebih dahulu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah sekarang kita dihadapkan dengan masalah yang mungkin bisa dikatakan itu masalah secara global. Nah, sekarang tinggal lagi bagaimana kita mengelola itu agar tidak terjadi, ya mungkin beberapa contoh lah, tim-tim besar, bahkan tim besar bisa mengalami minus keuangan tim yang sangat besar. Nah, kita mengharapkannya ketika hal itu terjadi bisalah dikendalikan oleh manajemen, dan apapun itu yang kami sangat harapkan adalah koordinasi terhadap kami, karena bagaimanapun yang ingin terjadi, yang sangat kami inginkan koordinasi tersebut berjalan dengan bagus dan lancar. Nah, untuk bagaimana menjaga asa, mungkin pesan-pesan terhadap kawan-kawan, jangan terlalu terlena atau terpana dengan keadaan sekarang. Mungkin kita sama-sama tahu badai pasti akan berlalu.
Nah, Badai. untuk mendukung tim sendiri mungkin sekarang tanpa penonton dan kita bisa mendukung dengan mensupport mungkin lewat media sosial atau nantinya ya mungkin dengan acara nobar yang dengan perizinan dari Satgas Covid dan terkhusus untuk kawan-kawan tetaplah menjadi kita Spartak besar dan akan tetap besar. Ganas banget. Besar dan tetap besar dan Bue Bangga Ranah Minang. Iya. Seperti jargon yang ada di ini markas besarnya Spartak di Gor Haji Agus Salim Padang. Banyak yang nggak tahu nggak sih? Pasti semua pada tahu ya. Pada ngumpul tahu. semua. Pada ngumpul semua biasanya di sini. Biasanya kita kalau untuk H-Minggu lah, Hamin seminggu sebelum pertandingan kita selalu selalu ngumpul sama kawan-kawan, bikin koreo atau kita coba untuk change di sini. Jadi kegiatan kawan-kawan selalu kita input di pusat dan alhamdulillah selama ini ketika laga dilakukan dengan penonton, apa yang kita harapkan mungkin tidak maksimal tapi sudah bagus lah. Amin. Mudah-mudahan terus terjaga komunikasinya Spartak dan terus memberikan dukungan pada tim Semen Padang FC. Amin. Karena besar pun sebuah tim tanpa ada supporter itu hal yang sangat tidak mungkin terjadi. Mudah-mudahan harapan dan impian dari teman-teman Spartak itu bisa terwujud dan selalu terjaga. Thank you, Tio. Siap-siap. Sudah memberikan masukan dan juga tanggapan terkait Liga tanpa supporter ini. Dan semoga badai akan berlalu. Thank you sekali lagi Tio. Terima kasih. Nah itu dia bersama dengan Tio, Wakil Ketua Harian dari Spartak. Tentunya untuk Anda semua, kita masih akan kembali lagi di Blak-Blakan episode 11. Kembali lagi di Blak-Blakan Semen Padang FC episode ke-11 dan sekarang ini kita masih membahas terkait masalah kompetisi Indonesia akan berjalan, namun seperti apa sih tanggapan dari para supporter karena ada wacananya bahwa kompetisi berjalan tanpa supporter. Jadi yang seperti yang kita di awal tadi bilang bahwa liga tanpa supporter itu dia. Nah sekarang ini kita bersama dengan pantolan atau yang dituakan gitu ya dari Ultras West Sumatera atau UWS. Langsung kita sapa. Ini ada Bang Rano. Siang Bang. Selamat siang Bang. Nah sekali lagi kita ingatkan bahwa kita mematuhi protokol COVID, kita masih jaga jarak ini. Dan tentunya protokol COVID jangan lupa untuk jaga jarak, pakai masker, dan juga rajin cuci tangan ya. Nah Bang Rano, ini terkait dengan Liga mau mulai, tapi tanpa supporter. Gimana nih Bang Rano dari UWS sendiri menyikapi hal ini? Baik Bang, terima kasih. Kami dari UWS tentu sangat menyambut baik bahwa Liga Indonesia
sudah dapat lampu hijau dari pemerintah. Jadi dalam hal ini kepolisian dan Menpora sudah memberi izin. Itu sebuah angin segar bagi kita, bagi sebuah kabar gembira bagi pecinta sepak bola, khususnya fans Semen Padang. Walaupun kita bermain di Liga 2, tentunya nanti kita juga akan ikut nanti berkompetisi, mungkin habis Lebaran nanti. Mungkin diawali Piala Menpora. Yang pasti kita sebagai fans tadi terkait tanpa penonton, ya memang situasinya memang kita harus ikut prokes di seluruh dunia pun seperti itu. Ya kita mendukung. Mungkin kedepannya mungkin kita bentuk dukungan kita mungkin bisa melalui nobar atau dalam bentuk ya seperti itulah. Tapi nobar ini dalam aturannya juga dilarang. Betul. Nah, kalau UES kan kalau nggak bisa ke stadion, ya udah harus nobar. Nobar sendiri dilarang, Bang. Gimana? Kita kan kalau kebetulan kita kan ada distrik-distrik. Jadi kita berdayakan aja distrik. Jadi kita nggak nobar secara akbar. Kita nobarnya melalui distrik aja, distrik masing-masing aja. Dari distrik-distrik gitu ya? Iya. Ya mungkin dengan protokol COVID juga. Iya. Misalnya di Kota Padang ada mungkin kira-kira ada 30 lah distrik kita di Padang. Ya masing-masing kita arahkan seperti itu. Tapi siap ya Bang dengan kondisi seperti ini. Iya siap. Apalagi kan sekarang kondisinya kan juga udah mulai ada agak membaik lah kan apanya. Angka COVID-nya juga penanganan dari pemerintah juga ada vaksin gitu kan. Tapi sebelum kita melangkah ke depannya nanti yang jelas kalau sekarang kan masih prokes gitu. Kita mungkin taat itu aja dulu. Ya kalau masker kita pakai masker lah kan nobarnya kan. Jaga jarak gitu kan. Nah, Bang Rano sendiri kalau melihat adanya izin nih yang sudah keluar dari Kemenpora, PSSI akhirnya bisa menjalankan dan otomatis pemerintah yang pertama memberikan izin. UES melihat langkah seperti ini gimana? Lama sekali kita menunggu sebenarnya. Kalau kita kritis, sebenarnya ini terlambat, Bang. Jauh terlambatnya. Tetangga kita Malaysia, Thailand, Vietnam, mungkin Jepang, apalagi kan itu udah lama kan liga tahun kemarin aja selesai, liga tahun sekarang juga udah mulai. Kita liga tahun kemarin nggak selesai, liga tahun sekarang nggak jalan juga kan? Mungkin kalau kita menilai ini ketakutan berlebihan dari kepolisian mungkin. Mungkin juga mereka ada pertimbangan melalui apanya kan? Ada hitung-hitungannya juga. Kondisi fans di Indonesia mungkin nggak bisa susah dikendalikan. Mungkin tadi kata Bang bilang kan, nanti nobarnya gimana? Nanti dia datang nggak ke stadion? Nanti rusuh nggak? Kan nanti susah kan? Mungkin faktor itu yang mungkin polisi nggak siap polisi kayaknya. Cuman karena situasi sekarang udah seluruh dunia udah berangsur normal, ya otomatis PSSI akhirnya polisi akhirnya ngalah juga kayaknya. Iya. Nah, kalau dari sepanjang perjalanan COVID, Liga tidak jalan. Sementara otomatis tidak ada perkumpulan yang terjadi. UES tidak bisa mengumpulkan anggota, tidak mengumpulkan massa segala macam. Perkembangan UES sendiri sejauh ini gimana, Bang? Ada penambahan, penurunan, atau ngilang sama sekali? Kalau penurunan rasanya enggak, tapi kita kan kita masih di medsos, kita selalu pantau kan. Kita ada grupnya, ada juga lah pertemuan antar koordinator distriknya. Jadi kita selalu itulah koordinasi lah sama teman-teman. Masih stabil, cuman kan sekarang kan namanya itu udah setahun lebih kan, dari Maret kita terakhir away Pekanbaru. Udah hampir setahun ya. Udah hampir setahun. Jadi mungkin kita mau apa aja, nanti kita bangkitkan lagi lah apanya. Tapi yang udah tidur ini. Tapi tetap dijaga selama ini, Bang? Tetap dijaga. Kemarin juga ada beberapa distrik kita juga ada yang ulang tahun gitu kan. Walaupun ulang tahunnya senyap aja dirayakan, tapi semuanya hadir gitu kan. Nah, yang bisa hadir gitu.
Tambah lagi kan kita ada juga mahasiswa kan lagi nggak kuliah kan, Yeah. jadi mungkin pada di kampung atau di daerah masing-masing kan. Tapi kalau yang Kota Padang kayaknya masih solid lah, insya Allah untuk Boleh tahu perwakilan. Bang, sekarang ini berapa banyak sih anggota UWS, baik itu tersebar di Sumatera Barat sendiri atau di Padang, Ya. atau di Indonesia? Angka kasarnya lebih kurang 1.000 lah. 1.000? 1.000. Kita kan pernah dulu terakhir Selatan 3 itu kan pernah full dulu. Jadi kiranya 1.000 lah, 1.500 gitu. Kita ambil 1.000 aja lah. 1.000 yang, tapi kalau total yang pernah hadir mungkin 1.500 udah ada. Yang pernah hadir di kita kadang-kadang kan dia udah kerja, udah tamat kuliah, udah merantau kan. Iya. Tapi yang aktif sekitar 1.000 itulah, 1.000. Ini pasti banyak yang tanya ini, para penonton kita, WS itu yang mana? WS itu yang ada kalau kita dari Tribun Barat, ya, itu sebelah kanan yang pakai baju hitam semua. Kalau dulu saya awalnya ngelihat itu WS itu pertama kecil, dikit-dikit gitu kan, tapi teriaknya paling keras gitu. Tahu-tahu makin lama penuh semua gitu. Ini ada sebuah trik nggak sih Bang, membuat kelompok supporter itu semakin besar seperti itu Bang? Ya, ini kan perjalanan panjang juga kan. 2011 sekarang 2021 ya. 2011 berdirinya? Iya, 2021. Jadi ya mungkin betul kata Abang tadi kan. 2016 kita masih 100-an gitu kan. 2017. Jadi apa? Jadi mungkin apa juga? Kenapa bisa berkembang masa sekarang seperti itu? Mungkin karena konsistensi kita juga, konsistensi yang dari awal, yang pentolan-pentolan yang awal dulu, yang membangun gimana lah kita ya seperti cara US lah gitu kan. Nah, kita mengekspresikan dukungan kita terhadap Semen Padang. Jadi konsistensi aja sebenarnya. Kalau dari segi apa? Ya mungkin kalau dari segi kita sistem yang kita apa kan kita kan bersama-sama aja, sama-sama aja itu aja. Sama-sama, jadi kekeluargaan yang kita utamakan. Mungkin itu yang mungkin adik-adik itu banyak yang betah atau yang tertarik gitu kan. Tambah lagi mungkin tadi dari awal tadi terakhir saja saya bilang kan, mungkin pengaruh medsos juga besar ini, medsos. Nah, jadi kadang medsos arusnya sekarang kan ya kayak ultras inilah yang lagi tren kan. Jadi dia klop jadinya. Tambah lagi di Padang juga ada, jadi anak-anak yang juga seperti itu. Seperti kita lihat di Persija juga seperti itu, di Sleman, di Bali, di Surabaya, kan arahnya kayak ya mirip seperti mendukung tim dengan totalitas yang seperti yang kita bangun ini, itu mungkin apa? Susah nggak Bang memanage banyak orang itu? Kalau sama-sama enggak, Mas. Kalau sama-sama enggak. Ya, kita kan ada itu. Kita udah walaupun kita nggak ada pengurus, cuman kita kan ada apa? Kita ada medsosnya, kita ada koordinator distriknya ada juga kita. Kita ada forum juga rutin, sekali sebulan, sekali 2 bulan. Mungkin struktur aja yang resmi nggak ada. Tapi kalau secara kita ada punya struktur juga sebenarnya. Tapi nggak kita tuliskan di kertas. Mungkin itu apanya. Nah. Itu. Kalau ngomongin soal supporter, rata-rata mereka pasti setiap datang ke stadion harus keluarin uang buat masuk stadion, terus juga buat atraksi. Ini gimana sih Bang dengan WS sendiri? Pendapatan, sumber pendapatan WS? Itu kalau pendapatan itu murni swadaya kita bersama. Swadaya. Berarti itu demi Semen Padang? Iya, demi Semen Padang. Misal harga tiket 30.000, kita lebihkan 2.000 buat itu. Iya. Harga tiket 25, 27, nanti sisanya buat koreo. Jadi kan kita per partai tiap game kan. Tiap game kita, jadi kas sebelumnya juga ada. Jadi untuk depannya jadi ya kalau sekarang tanpa penontonnya kan kita juga nggak bisa masuk juga kan. Jadi kan nggak masalah juga kan. Nggak bisa buat koreo juga. Tapi punya nggak sih Bang, Chen sendiri atau juga koreo sendiri yang dibuat dengan kelompok WS ini? Ada, itu kita udah mulai kan dulu pernah 2000 Liga 2, Liga 1 kita udah
udah mulai bikin ke koreo-koreo dari kertas ada juga, yang koreo-koreo yang gambar juga ada. Kemudian kalau lagu chant kita juga itu concern kita juga. Kita original song kita lagi bangun juga. Dengan ya buat ya itu demi Semen Padang lah. Demi pemain, biar pemain kita lebih Semangat ya. Semangat. Kalau bisa chantnya fresh juga kan. Nah, jadi ya kan chant di Indonesia kan mirip semua, kan? Banyak yang digubah sana sini, ini gabung-gabung, pokoknya tiru meniru lah kan. Nah, itu kita juga berusaha juga untuk bikin yang original. Jadi kita nggak apa, sebagai ya untuk meningkatkan apa juga lah. Tipnya juga bagus, fansnya juga kalau bisa juga berkualitas gitu. Iya. Nah itu apa kita? Kalau Bang sendiri melihat gimana sih karakter khususnya di Sumatera Barat ini dalam memberikan dukungan terhadap pemain di lapangan, Bang melihat seperti apa sejauh ini? 10 tahun terakhir udah jauh berubah, Bang. 2010 ke bawah dulu mungkin lebih banyak penonton yang saya mengumpat-ngumpat, cuman menonton, cuman nggak ada gemuruhnya. Mungkin di Kemer udah berusaha bangun, di Kemer udah dari 2001 kan. Itu memang budaya susah, memang yang datang ke stadion ya memang pecinta bola, memang orang Balai yang banyak. Orang Balai yang banyak. Orang Balai, Pareman Balai. Jadi memang susah kalau mungkin disempurnakan Sparta, kita tambah lagi kita warnakan lagi. Jadi mungkin sekarang ada lagi Padang Fans kan, mungkin di utara kan. Jadi apa? Ya sekarang bukan satu yang aneh lagi. Malahan mungkin sekarang yang nggak berdidukkan yang aneh lagi, yang nggak ikut yang cuma duduk-duduk aja di Tribun Timur misalnya kan. Kalau nggak teriak itu nggak seru rasanya kalau stadion nggak teriak gitu. Ya cuman kan mungkin masyarakat mungkin bertanya kan, kenapa nih supporter banyak kan? Mungkin dinamikanya sekarang, mungkin nggak tahu ke depan lah gimana kan. Mungkin nah kondisi sekarang Bang, kondisi yang seperti yang saya bilang di awal tadi, tanpa penonton, otomatis kalau kita ketahui bahwa sebuah klub itu bisa bertahannya selain dengan sponsor, pasti dengan dukungan supporter, hadirnya supporter ke stadion. Gimana nih dari WS sendiri melihat dukungan seperti apa yang bisa diberikan? Sementara pemain nanti otomatis pengen yang bagus nantinya. Iya. Gimana WS melihat kontribusi nanti dari para penonton? Konsepnya mungkin kita maunya kan sebagai fans kan, kita mau klub kita klub yang mandiri, profesional dan berprestasi. Kan itu yang maunya. Ya mungkin dinamika sekarang kan kita maunya klub kita masuk ke sepak bola industri. Mungkin lebih digarap lagi karena merchandise, kemudian ya seperti sekarang inilah, ini kan upaya klub untuk mendekati fansnya, dan ya hubungan timbal balik, dan fans merasa memiliki klubnya dan klub merasa memiliki fansnya. Ini kita ya merasa senang sekali sebenarnya sudah didatangi oleh abang-abang dari tim medsosnya SPFC kan. Tapi nanti akan ada nggak sebuah ajakan gitu untuk para supporter yang ada di di WS untuk bisa, ayo kita tetap berkontribusi, mungkin beli barangnya atau beli merchandise-nya gitu? Iya, mungkin itu ya, seperti mungkin ada di beberapa tempat lain ya. Mungkin ya nanti kalau di Liga 2 nanti mulai pakai prokes ya. Iya. Gimana buat bantu tim ya. Iya, kan ada juga semacam apalah ide-ide kan. Misalnya kita nggak nonton tapi kita bayar tiket gitu kan. Atau gimana kan? Atau kita gelorakan untuk membeli kita kampanyekan beli merchandise resminya tim gitu kan, buat bantu keuangan tim. Ya mungkin hal-hal seperti itu yang bisa nanti kita lihat perkembangannya ke depan gimana, Bang. Mudah-mudahan. Karena agak sedih ya kita melihat. Tapi nggak apa-apa sih, daripada kalau kemarin ini kan banyak yang mungkin kategorinya ada yang mengumpat juga ya Bang. Iya. Nggak ada pertandingan bola. Sekarang ada pertandingan bola, penonton nggak bisa datang. Gitu. Iya. Ya udah nggak apa-apa Bang. Tapi Abang mungkin bisa ngasih ajakan ini untuk para penonton atau juga
ya anggota UWS Iya. dimanapun berada nih Iya. yang lagi menyaksikan Ya. abang lagi di channel kita ini, Gitu. ajakan untuk terus mendukung Iya. tim. Kami dari UWS Ultras West Sumatera, salah satu dari pendukung Semen Padang yang setia di Tribun Selatan. Kami mengajak pada seluruh penyintas sepak bola, khususnya Ranah Minang, baik di kampung maupun di rantau, tetap dukung Semen Padang walaupun di Liga 2. Kita optimis kita ke Liga 1. Mudah-mudahan tahun-tahun ini kita dapat meraihnya kembali. Ya, mungkin sekian saja. Terima kasih. Amin, mantap. Thank you banget Bang Rano. Tapi tadi ada pesan dari tim kreatif kita, kalau ada yang mau beli, nanti ada di aplikasi Store Semen Padang FC. Oke, Bang. Siap, Bang, siap. Oke, siap. Nanti kita. Terima kasih banyak Ya, Bang. Bang. Salam Covid dulu. Ya. Oke Bang, terima kasih untuk UWS. Nah, itu tadi Dunsana semua bersama dengan Bang Rano yang merupakan pentolan atau ya salah satu pendiri kita bisa bilang dari Ultras West Sumatera. Jadi pastikan terus Anda di Blakan SPFC episode 11. Kembali lagi di Blak-Blakan episode 11. Nah, kita sudah jalan-jalan tadi ke Gor Haji Agus Salim Padang untuk menemui beberapa kelompok supporter. Sekarang kita kembali ke luar dari Gor Haji Agus Salim Padang. Masih dengan tema kita Liga Tanpa Supporter. Sekarang ini kita ajak Anda untuk menemui pentolan dari Padang Fans, salah satu supporter Semen Padang FC. Langsung saja kita temui dia, ya. Protokol Covid masih tetap nih. Halo Ivan. Halo, Bang. Oke, apa kabar, Van? Alhamdulillah, Bang. Ini Ivan yang merupakan pentolan dari Padang Fans. Iya, Padang Fans. Padang Fans yang lokasinya itu adalah Utara 2. Utara 3. Utara 3. Utara 3, Bang. Utara 3. Kalau saya sering lihat itu di Gor Agus Salim, Padang Fans ini identik dengan chants berbahasa, Berbagai bahasa. berbagai bahasa Iya. ya. Itali, Inggris Iya. juga ya. Luar biasa. Van, ini Iya, kan Bang. liga udah mulai. Rencana mau mulai ya, Iya. rencananya mau mulai. Tapi ada aturan dari PSSI yang diminta oleh Kemenpora dan pemerintah Iya. bahwa tidak boleh ada supporter di stadion. Ya. Dan juga tidak ada boleh nobar. Tanggapan dari Padang Fans gimana? Mungkin dari dari Padang Fans, peraturan yang dibuat sama PSSI agak sedikit ini sih, Bang, agak sedikit kurang suka juga, kurang puas juga. Karena udah setahun lebih kita liga nggak ada, bikin euforia buat sepak bola, buat Semen Padang juga semakin menurun sepertinya, Bang, itu. Dan bagi supporter di Padang juga, bagi Padang Fans, pertandingan mungkin itu tempat wadah kita berkumpul gitu. Iya. Kalau nggak ada pertandingan, kita juga jarang buat ketemu, Bang. Jadi silaturahmi kita sesama supporter juga jadi susah jadinya gitu. Jadi jarang ketemu. Mungkin itu aja sih, Bang. Tapi kan dengan adanya kondisi, Iya. kalau kondisi sekarang kan bisa dibilang kondisi yang tidak normal. Ya. Semua orang harus ya menerapkan lah Iya. aturan seperti itu. Bahkan sepak bola di luar negeri, Iya. Inggris juga, Itali, Prancis, Jerman juga harus melakukan hal yang sama. Ya. Nah, Ivan dan Padang Fans gimana?
Aku mungkin dari Padang Fans juga sebelumnya sudah pernah juga kita bahas sama teman-teman juga, sama kawan-kawan Padang Fans. Kalau emang kita nggak ada ke stadion, paling kita iya sih Bang, nonton di TV. Nonton TV mungkin. Kalau kan belum juga bisa diketahui juga nobarnya seperti apa yang nggak boleh, atau 5 orang atau 10 orang apakah boleh atau tidak, kan juga belum ada keputusannya dari pihak PSSI. Jadi kalau emang ada peraturan emang nobar rame-rame nggak boleh, bolehnya berapa orang gitu Bang. Jadi kita juga udah siapin juga nobar seperti apa gitu Bang. Pengennya berkumpul sih Bang buat jaga silaturahmi sesama supporter. Berat ya, karena seperti yang kita ketahui kan dengan adanya supporter, ini salah satu juga pemasukan dari tim. Setiap tim di Indonesia bahkan luar negeri, tiket dari penonton ini sangat berpengaruh ya Pak. Sangat pengaruh. Nah, dengan kondisi seperti selama ini udah terjadi, apa sih yang bisa membuat tim terbantu nih untuk dari kalangan supporter sendiri? Kalau situasinya sekarang ya Bang ya, karena nggak ada pertandingan, mungkin buat pemasukan atau penambahan dari untuk tim, bisa jadi supporter melakukan pembelian atau pembelian merchandise tim yang resmi gitu Bang, yang asli gitu. Seperti jersinya atau merchandise lainnya gitu Bang. Dan mungkin sekarang juga di era digital gitu Bang. Pemasukan ada dari berbagai dari media sosial juga. Mungkin dari supporter juga bisa view buat channelnya Semen Padang kan juga bisa gitu Bang. Iya benar-benar. Nah seperti yang sekarang ini ya. Jadi jangan lupa untuk Dunsana semua dan pecinta tim Semen Padang FC, jangan lupa untuk subscribe channel Semen Padang FC ID. Habis itu jangan lupa juga like, share dan komen biar konten kita berkembang, kemajuannya juga untuk tim Semen Padang FC. Iya betul. Itu dia. Nah, Van, ya, Bang. Kalau selama pandemi ini, gimana sih caranya Padang Fans sendiri memaintain anggota gitu? Kalau Padang Fans sih Bang, kalau anggota, kita semua anggota sih Bang, nggak ada ketua, nggak ada apa-apa gitu. Agak susah saya bilang tadi pentolan. Saya juga bilang, saya bingung juga, saya siapa di Padang Fans. Semua Padang Fans juga anggota. Dan sebelumnya kita juga awal-awal pandemi sih Bang, awal-awal trending topiknya Padang lockdown atau kota-kota lockdown gitu kan. Dan tahu juga pengaruh pandemi ini ke ekonomi masyarakat sekitar juga gitu. Kami sebelumnya juga pernah bikin gerakan sih Bang, gerakan sosial gitu, membantu masyarakat yang terkena dampak COVID. Jadi kita galang dana buat bantu dan menyebarkan ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Mungkin di situ salah satu tempat atau wadah kita berkumpul lagi gitu Bang, agar saling ketemu. Tapi untuk sekarang ini kalau dilihat di Kota Padang kan sedikit udah boleh keluar nih Bang, boleh beraktivitas lagi. Udah sering kadang tiap minggu, Sabtu malam minggu atau Jumat malam kita ini nongkrong bareng-bareng aja Bang gitu. Berarti tetap ada komunikasi. Karena banyak beberapa supporter lain juga agak kesulitan sih dengan aturan yang ketat. Iya, pastinya pasti. Nah, biasanya yang dilakuin Padang Fans sendiri untuk ya selama pandemi ini biar selain nongkrong bareng tadi, aktivitas sosial pasti ada tadi ya. Pasti. Yang lainnya apa nih? Yang lain ya. Selain nongkrong ya Bang. Nongkrong kan mau ketemu 2 orang yuk nongkrong gitu kan, biasa gitu aja. Kalau masih bahas sepak bola sih Bang, masih nunggu keputusan sih dari PSSI kan, kita maunya seperti apa. Dan dari apa ya, kalau dari Padang Fans sendiri masih bingung juga sih Bang. Kita maunya kalau
kreativitas kita mau dilarikan ke arah mana gitu. Jadi ada beberapa juga mungkin dari teman-teman, ada yang bikin chance baru, Banyak ya sekarang? Iya, banyak yang mau dikeluarkan tapi nggak ada tempatnya gitu bang. Nanti abis pandemi kita dengerin. Insya Allah dari Padang Fans. Nah, Van, kalau Ivan sendiri melihat tim sepak bola tanpa supporter, Iya. seberapa besar sih pengaruhnya nanti nih pada tim Tim, atau ya. juga pada pemain di tengah lapangan sendiri nih, nggak Ya. ngelihat supporter sama sekali gitu? Iya. Gimana Pak? Kalau mungkin dari ini bang, dari pengaruh ekonominya mungkin ada sih bang ya. Karena supporter nggak ada ke stadion, pembelian buat tiket juga nggak ada. Dan untuk pemain mungkin kurangnya pemain 12 mungkin bang. Iya. Mungkin kurangnya ada support dari luar lapangan. Biasanya kan kita juga dari Padang Fans masih ini juga sih bang, nggak tahu juga cara untuk memberikan support kepada pemain bagaimana pas di lapangan, dan mungkin itu bang. Ya, karena arti sebuah tim bermain di kandang itu adalah ya adanya supporter ya. Nah, Ivan, kalau dari Padang Fans sendiri banyak yang nanya-nanya nih. Iya. Gimana sih bisa gabung ke Padang Fans? Banyak yang nanya. Bahkan tim kreatif kita ada yang nanyain tadi. Gabung Padang Fans ya bang? Iya. Apa nggak pernah buka untuk secara terbuka umum gitu? Nggak pernah sih bang. Jadi kita Padang Fans kumpulan apa ya? Kita dari masing-masing ada yang dari The Kembars juga sebelumnya, ada yang dari Spartak juga. Satu pemahaman aja sih bang di Padang Fans, dan siapa yang mau gabung ke Padang Fans datang aja ke Utara 3, kita nongkrong aja di sana buat dukung tim gitu bang. Jadi nggak ada status keanggotaan, nggak ada ketua, nggak ada apa-apa, kita tetap aja dukung Semen Padang, dukung tim gitu bang. Berarti Gitu kalau aja. yang mau ya udah gabung aja gabung gitu. aja, Nggak ada merchandise khusus gitu. nggak ada bang. Nggak ada merchandise khusus. Tapi kalau buat ini sih bang, buat misalkan kalau main di kandang, main di stadion, misalkan ada untuk beli tiket nonton bola ini, kita koordinasi juga biar satu orang aja yang pergi membeli gitu kan. Dan kalau ada pergi away day keluar, juga infoin juga ke teman-teman siapa yang mau ikut gitu. Jadi nggak harus anggota sih, kita juga nggak tahu berapa anggota bang gitu. Tapi kan untuk regenerasi pasti perlu ya, Padang Fans tetap menunjukkan keeksisan gitu. Buat regenerasi ya bang. Kalau regenerasi mungkin ketertarikan dari kawan-kawan yang mau gabung aja bang. Jadi mungkin ada kawan-kawan yang masih sekolah tertarik buat apa sih Padang Fans, pengen tahu, silakan aja gabung. Kalau emang nyaman bertahan gitu bang. Kalau nggak nyaman mungkin akan mundur sendirinya gitu. Tapi nggak harus bisa pakai bahasa-bahasa asing itu ya? Enggak juga bang. Karena saya pernah dulu nanyain salah satu kelompok supporter asing gitu ya, luar negeri yang ada di Kota Padang ini, untuk masuk itu harus menguasai chance mereka dengan bahasa asing gitu. Enggak juga bang. Jadi di Padang Fans kita chance itu nggak harus asing sih, kita juga bikin ada chance buat bahasa kita juga. Jadi itu cuman penyemangat kita di tribun, dan bagaimana itu kan kadang kita di chance asing itu chance yang udah awam didengar sih bang, bagi supporter. Jadi pemain pun juga sering dengar chance seperti itu. Mungkin kita memberikan semangat pada pemain dengar suara kita, mungkin menjadikan semangat yang lebih bagi pemain itu bang. Nah, ngomong-ngomong soal Padang Fans yang selama ini selalu hadir, Ya. emangnya kalau Ivan sendiri udah berapa banyak kota yang ikut Wes. away gitu? Away ya bang ya. Kalau away sih bang, away kita juga
Udah sering Bang, kita ke Bogor, ke Cibinong, Aha. kita ke Bekasi, Badak Lampung juga kemarin. Aha, iya, iya. Pas pertandingan terakhir di Pekanbaru, yang liga baru sekali main, kita juga ikut ke sana. Ada nggak sih sebuah moto tersendiri dari Padang Fans dalam mendukung Semen Padang itu? Kalau moto ya Bang ya, Ya, atau ya sebuah jargon lah yang diangkat gitu. kita datang dukung menang Bang. Iya, Yes. kalau nggak menang nggak dukung dong. Datang menang harapan sih Bang. Menang harapan. Apapun lah hasilnya yang Iya. sama tim, kalau memang itu kecintaan kita ya. Iya. Jadi kan siapapun sporternya yang diharapkan bagi timnya adalah menang mungkin Bang. Pasti. Hasilnya ntar. Tapi tetap ya, ya. harus dukung terus, tanpa Iya, harus harus ada dukung terus. yang lain. Iya. Nah, Van, mungkin Iya, Bang. ajakan ini untuk para teman-teman Ivan yang ada di Padang Fans sendiri untuk selalu mendukung Semen Padang FC kapanpun dan dimanapun gitu. Bagi kawan-kawan Padang Fans, karena kita sekarang liga nggak jalan dan mungkin kemungkinan liga jalan tanpa supporter, tanpa penonton, tetap dukung tim, tetap dukung Semen Padang, tetap dukung tim Urang Awak, tim kita, dan tetap jaga silaturahmi bagi Padang Fans. Ya, itu dia. Mudah-mudahan itu terus terjaga Iya. dan Padang Fans terus memberikan support sebagai orang ke-12 Ya, seperti pasti, Ivan bilang tadi pastinya. ya. Oke. Baik, terima kasih Van Oke, Bang. untuk waktunya. Udah hampir maghrib Iya. juga. Oke, kita ucapkan juga terima kasih untuk seluruh pendukung yang sudah mendukung program kita ini. Ada PT Semen Indonesia Group, PT Semen Padang, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Nagari, Telkomsel, IndiHome, PT Surya Global Makmur. Sekali lagi, jangan lupa untuk terus dukung channel Semen Padang FC ID agar program ini semakin berkembang dan bisa membantu tim kesayangan Dunsana semuanya. Iya. Pan, sekali lagi terima Oke, kasih Bang. waktu Thank you, Bang. dan kesempatannya. Semuanya kita memang saat pandemi, namun tetap harus menjalankan pertandingan sepak bola. Tapi apapun yang diberikan oleh pemerintah, ini adalah sebuah berkah kita, meskipun harus perlahan-lahan ya, tanpa penonton, tanpa supporter, dan tidak boleh nobar, tapi tetap dukung tim kesayangan kita semua. Aduh. Baik, kita akhiri belak-belakan episode 11 ini untuk saat ini. Terima kasih untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.